poin C. Kalau ada yang tidak jelas, interupsi boleh loh ya, tapi jangan pertanyaan. Jangan pertanyaan. Pertanyaan nanti setelah pembacaan matan. Kalau interupsi nggak jelas, boleh kapan saja. Oke, C. Pakaian-pakaian najis yang luntur dan mengubah warna air saat dibasuh. Bila perubahan warna air ini tidak menjadi mudhafnya air, maka dengan menuangkan air di atasnya, pakaian-pakaian yang najis tersebut akan menjadi suci. Nah, ini perlu penjelasan nih, tidak sesederhana yang lahiriahnya. Karena nanti bila perubahan warna air ini tidak menjadikan mudhafnya air, nah, kan dikiranya dalam ember tuh. Maka dengan menuangkan air di atasnya, dituangkan di atas air ember lagi. Padahal maksudnya dituangkan di atas bajunya. Begitu. Penjelasannya dulu ya. Jadi pakaian-pakaian yang luntur, nah, kan ada caranya mensucikan itu dengan air kur atau air sedikit, ya kan? Nah, kalau dengan air kur dan perubahan airnya itu tidak menjadi mudhaf, maka cukup diperas, digoyang, tapi sampai keluar airnya ya. Dan seterusnya itu sudah cukup. Nah, itu ya. Ingatlah ya, kan saya bilang yang saya pahami dari bahasa Arab tidak termasuk baju, karena dipoinkan sendiri itu yang diperas harus keluar itu. Gitu. Anggap kita salah, saya salah ini pemahamannya, itu tetap lebih selamat karena airnya bagaimanapun kalau keluar biar hambal atau permadani juga semakin oke. Ini dengan air kur nih yang sekarang poin C nih ya. Saya contohnya dengan air kur, terus bajunya meluntur. Tapi tidak membuat airnya jadi mudhaf. Ya cukup diperas, digoyang dan segala macam sampai airnya keluar dari bajunya. Bercampur dengan air yang lainnya yang ada di ember itu, misalnya yang dikucuri dengan air kran misalnya. Atau di bawah air kran. Luntur tapi tidak sampai menjadi mudhaf. Ini dalam pandangan kita masih bisa dibilang air, tidak terlarang untuk dibilang air tanpa embel-embel. Nah, tidak harus dibilang misalnya, oh ini air sumba. Sumba itu kalau bahasa Jawanya itu pewarna baju. Oh ini air warna, ini sudah tidak bisa disebut air saja. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kalau belum menjadi air warna, baru masih bisa dikatakan air sekalipun berwarna atau berbau dan segala macam, kan 3 sifatnya itu, warna, bau dan rasa. Kalau di kucuran kan contohnya yang kedua ini di kucuran pipa. Nah, itu tidak ada masalah, peras saja sebagaimana biasa sudah dijelasin gitu. Kalau dengan air sedikit bagaimana? Sama aja, cuman bedanya sekali 2 kalinya itu kan begitu. Kalau kencing berapa, kalau sudah hilang benda najisnya 2 kali kan gitu. Masing-masing diperas gitu, harus diperas kan. Nah, yang penting airnya tidak sampai menjadi mudhaf. Pakaian-pakaian najis yang luntur dan mengubah warna air saat dibasuh, bila perubahan warna ini tidak menjadi mudhafnya air, maka dengan menuangkan air di atasnya, pakaian-pakaian yang najis tersebut akan menjadi suci. Tapi kasih keterangan ya, dalam kurung keterangan gitu, sesuai dengan aturan di atas. Jangan sampai dikira hanya nyiram saja. Ya, berapa kalinya dengan air kur atau air sedikitnya itu sesuai dengan rincian yang sebelumnya. Ini hanya sekedar mau menyebutkan bahwa kalau lunturnya baju itu tidak membuat airnya menjadi mudhaf, itu saja. Kalau airnya menjadi mudhaf, maka sulit di sini mensucikan karena airnya langsung jadi mudhaf.
Ketika jadi mudhaf, airnya tidak mensucikan. Begitu. Makanya kayak sabun itu sekali najis batinnya nggak bisa disucikan tuh. Kalau yang najis lahirnya sabun, lahiriahnya sabun najis, selama belum diserap, maka disiram luarnya sudah cukup. Tapi kalau sudah diserap, nah itu nggak bisa disucikan. Kenapa? Kan sekalipun direndam di air. Kenapa? Karena serapan sabun itu, air yang menyerap ke sabun, otomatis sudah jadi mudhaf. Langsung jadi mudhaf di dalam sabun itu. Pasti baunya, bau parfumnya, segala macam. Warnanya itu sudah pasti. Begitu. Ini maksud poin C. Nah, jadi kalau bajunya itu begitu lunturnya sampai merubah airnya menjadi mudhaf, maka air yang masuk ke dalam baju itu sudah tidak bisa mensucikan bajunya karena sudah terhukumi sebagai air mudhaf, dan air mudhaf tidak bisa dibuat bersuci. Apakah mensucikan najis atau mensucikan hadas? Najis atau hadas? Hadas yakni kayak wudu, kayak mandi besar. Nah, itu perhatikan tuh baik-baik. Jadi kalau apa namanya, kayak inilah, kayak misalnya kayak bata ya, bata. Bata dibuat dengan air najis, tanah dicampur air najis dibuat bata. Nah, batanya sudah kering, dibasuh bagian luarnya suci sudah ya, dengan aturan yang ada loh, dengan air kur sekian kali, dengan air sedikit sekian kali. Najisnya apa dulu kan gitu, dengan semua peraturan yang ada. Begitu sudah suci bagian luarnya, suci bagian luar bata, tapi bagian dalam bata tidak suci. Bagaimana mensucikan bagian dalam bata? Direndam di air kur sampai menyerap. Jadi kalau air kurnya itu sampai menyerap ke dalam, suci dalamnya juga. Bata yang bagian dalamnya itu juga suci. Kenapa? Karena yang diserap oleh bata itu, air yang diserap tidak berubah. Tapi coba sabun. Sabun dibuat dari adonan yang najis waktu membuat sabun. Jadi bagian dalamnya najis. Itu tidak bisa disucikan sudah. Harus dibuang. Kalau dipakai pun tidak apa-apa, tapi badannya harus disiram dengan penyiraman najis, begitu. Sebab ditaruh di air kur pun, bagaimanapun lamanya, sampai menyerap ke dalam, sampai yakin kita menyerap, nah air yang menyerap itu tidak bisa mensucikan sabun. Kenapa? Karena air yang diserap sabun itu bersenyawa dengan sabun, langsung bersenyawa. Makanya airnya menjadi mudhaf. Tapi kalau bata tidak bersenyawa dengan air. Jadi bata sendiri, air sendiri yang menyerap itu. Jadi atom-atom yang menyerap itu terus saja tidak bercampur, tidak bersenyawa. Bukan bahasa kimia ini ya, tetap bahasa sederhana. Bersenyawa yakni maksudnya menyatu. Begitu. Nah, jadi kalau perubahan, jadi poin C ini intinya kalau perubahan kelunturan itu tidak membuat airnya menjadi mudhaf, maka bisa dengan penyiraman sesuai dengan hukum yang sudah dijelaskan dulu itu, di atas itu, begitu maksudnya. Tapi kalau menjadi mudhaf tidak bisa disucikan. Nah itu ya lunturnya harus dibuat begitu, dicuci dulu sampai kelunturannya itu berkurang, sehingga kalaupun masih ada pelunturan tidak membuat mudhaf, begitu. Saya ulang, C. Pakaian-pakaian najis yang luntur dan mengubah warna air saat dibasuh, bila perubahan warna ini tidak menjadikan mudhafnya air, atau tidak tidak apa-apa deh. Kalau mau dirubah, tidak menjadikan air tidak merubah air menjadi mudhaf, begitu. Bila perubahan warna ini tidak merubah air menjadi mudhaf, atau samalah, tidak dirubah juga nggak apa-apa ini,
tidak menjadikan mudhafnya air, maka dengan menuangkan air di atasnya dalam kurung kasih keterangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Nah, tutup kurung, pakaian-pakaian yang najis tersebut akan menjadi suci. Nah, kalau mau dikasih keterangan, wajib antum kasih keterangan tuh. Karena ini kan ini sesuai pertanyaan aja. Rahbar tidak menerangkan fatwanya beliau secara per masalah. Jadi hanya per pertanyaan gitu. Coba per masalah pasti beliau rinci. Hafizahullah. Tapi karena per pertanyaan, jadi apa yang ditanya itu aja yang dijawab. Nah, keterangannya ini kasih keterangan di poin C ini, kalau merubahnya menjadi mudhaf, maka tidak bisa penyiraman di atas tidak bisa mensucikan mutanajisnya. Yani yang apa tadi contohnya, baju atau apa itu, pakaian-pakaian. Jadi pakaian-pakaian di atas gitu kalau airnya menjadi mudhaf. Nah, supaya menjadi suci, ini keterangannya juga, supaya menjadi suci maka cuci dulu sampai perubahan pelunturan itu sudah tidak mencapai mudhaf. Begitu. Baru proses pencucian najisnya dimulai. Begitu. Aha, oke ya, sudah ya. Tapi kalau bisa tambahan keterangan. Tapi kalau mutanajisnya, bukan pakaian nih, mutanajisnya itu tidak bisa apa namanya kemudhafan airnya itu tidak bisa dirubah menjadi tidak mudhaf seperti sabun, maka tidak bisa disucikan gitu, karena air yang masuk keserap ke dalam sabun yang najis batinnya, itu apa namanya bersenyawa dengan sabun sehingga selalu mudhaf. Beda kalau bata, sudah gitu. Ala kulli hal, mudah-mudahan antum selalu, dan saya juga selalu, dan keluarga juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kesalahan dan maksiat, baik yakni kesalahan sengaja atau tidak sengaja. Pakaian-pakaian najis yang diletakkan di dalam ember untuk dicuci dengan disiramkannya air pipa ke atasnya, pipa jangan lupa ya, pipa yakni yang menyambung ke air kur. Kasih penjelasan, pipa menyambung ke balon apa namanya itu, penampungan air. Tapi di sana sanyunya mati, pumpnya juga mati, dan di penampungannya itu tidak sampai 1 ukur, ya najis. Ini pipa, air pipa, yakni yang kasih keterangan dalam kurung yang menyambung dengan air kur. Jangan lupa itu. Pakaian-pakaian najis yang diletakkan di dalam ember untuk dicuci dengan disiramkannya air pipa dalam kurung yang menyambung ke kur, tutup kurung, dengan disiramkannya air pipa ke atasnya hingga menutupi seluruh permukaannya, akan menyebabkan keseluruhan pakaian, ember, air, dan bekas-bekas tinta yang terlepas dari baju dan terlihat di permukaan air lalu tumpah keluar bersama air menjadi suci. Nah, dalam keterangannya tentu saja sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya, untuk pakaian dan sepertinya berdasarkan ihtiyat, setelah dimasukkan ke dalam air harus ditekan atau digerak-gerakkan. Jangan lupa itu. Jadi memahami Quran, hadis itu tidak cukup dengan satu ayat, tidak cukup dengan satu hadis. Fatwa juga begitu, tidak cukup dengan satu fatwa. Jadi mesti dikomparasikan,
dihubungkan dengan fatwa-fatwa yang lain. Kalau ayat dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain, bahkan dengan hadis. Kalau hadis dengan hadis-hadis yang lain, bahkan dengan ayat. Begitu. Jadi kalau misalnya tidak ada keterangan di bawah itu, apa yang terjadi? Nah, kalau tidak dikomparasikan dengan yang lain, pakaian-pakaian najis yang diletakkan di atas ember untuk dicuci dengan disiramkannya air pipa yang menyambung ke air kur ke atasnya hingga menutupi seluruh permukaannya akan menyebabkan keseluruhan pakaian, ember dan bekas-bekas tinta yang terlepas dari baju dan terlihat di permukaan air lalu tumpah keluar bersama air menjadi suci. Wah, cukup begitu ya. Nah, iya kalau hanya poin D. Baca poin B, baca poin A, baca poin sebelumnya, nomor-nomor yang sebelumnya. Begitu, baru tidak cukup. Nah, yang cukup bagaimana? Ya, sambil disiram dengan air pam, dengan air pipa yang nyambung ke air kur itu, sambil ditekan-tekan. Begitu, sambil ditekan-tekan, diputar-putar di dalam embernya itu. Begitu. Tanah, 2 tanah. Sedikit ini tanah, jadi setengah halaman saja. Seseorang yang telapak kaki atau alas kakinya menjadi najis, ya, menjadi najis, terkena najis maksudnya. Menjadi diganti aja terkena najis. Karena berjalan di permukaan seseorang yang telapak kaki atau alas kakinya terkena najis karena berjalan di permukaan tanah. Aduh. Kok ada permukaan tanah berapa kali? Tadi dulu. Iya, betul. Sesuai dengan aslinya sudah itu. Seseorang yang telapak kaki atau alas kakinya menjadi najis. Betul menjadi itu. Bukan terkena najis. Karena menjadinya karena berjalan di atas tanah. Seseorang yang telapak kaki atau alas kakinya menjadi najis karena atau terkena apalah, terkena najis karena berjalan di permukaan tanah, sama saja terkena atau menjadi. Tapi menjadi tidak salah. Kalau tadi salah dan lebih afdol diganti, bukan salah lah, kurang afdol dan lebih bagus diganti dengan terkena. Tapi ini sekarang sama 50-50. Seseorang yang telapak kaki atau alas kakinya terkena atau menjadi najis karena berjalan di permukaan tanah, akan menjadi suci dengan berjalan di atas tanah yang kering dan suci, akan menjadi suci dengan berjalan di atas tanah yang kering dan suci. Nah, kering dan suci. Jangan kering dan najis. Tanahnya harus suci. Kira-kira sebanyak 10 langkah dengan syarat sebelumnya ainun najisnya telah hilang. Jadi misalnya maaf nih, sepatu kita kena kotoran manusia. Ya. Nah, maka digesek-gesek dulu ke tanah sampai hilang benda najisnya itu, kotorannya. Lalu berjalan 10 langkah di tanah kering yang suci, maka telapak atau alas kakinya atau kaki kita bahkan itu suci, menjadi suci. Nah, perhatikan baik-baik. Kan Rahbar mengatakan seseorang yang telapak kaki atau alas kakinya menjadi najis karena berjalan di permukaan tanah. Nah, jadi najisnya karena berjalan di permukaan tanah. Tapi kalau najisnya misalnya terkena dari luar. Misalnya kita duduk bersila lalu terkena kencing misalnya. Nah, itu sebaiknya jangan disucikan pakai tanah, pakai berjalan di atas tanah kering yang suci itu, gitu. Walhasil karena disebut di sini sebab najisnya, maka hindari dari sebab yang lain. Sebab najisnya apa? Yaitu
Kenajisan karena berjalan. Jadi berjalan terus kena najis. Nah, itu membersihkannya juga bisa dengan berjalan 10 langkah tapi setelah benda najisnya hilang dulu. Begitu. Terus perhatian. Tanah yang beraspal atau dilapisi tir, ini aspal cair, bahasa ini, mungkin juga bahasa Indonesia, Allahu a'lam. Tanah yang beraspal atau dilapisi tir, tir bahasa Parsi, kayaknya juga bahasa Indonesia juga pakai, ini bahasa lama. Ini aspal cair, tidak dapat mensucikan bagian bawah kaki ataupun alas sepatu. Jadi yang bisa mensucikan hanya apa? Tanah. Udah, diktator aja dulu saya. Pancaran matahari. Pancaran matahari. Ya, jadi kan yang mensucikan selain air apa? Tanah. Selain tanah apa? Matahari. Poin 1. Pancaran matahari akan mensucikan bumi dan segala sesuatu yang tidak bisa dipindahkan. Seperti lantai, rumah, pohon. Seperti bangunan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan. Seperti pintu, jendela, dinding, tiang, dan sebagainya. Demikian juga pancaran matahari akan mensucikan pohon dan tumbuh-tumbuhan. Jelas, tidak ada masalah. Tapi ingat loh ya, pancaran matahari. Nah, jadi pancaran harus terkena pancarannya. 2. Pancaran matahari bisa mensucikan sesuatu yang najis. Jadi sesuatu yang terkena najis dengan terpenuhinya syarat-syarat berikut. 2. Pancaran matahari bisa mensucikan sesuatu yang terkena najis. Nah, dengan terpenuhinya syarat-syarat berikut. Dalam bahasa Arab, najis itu bisa juga yang terkena najis, mutanajis. Ini tergantung karina, tergantung kondisi. Nah, kondisi di sini maksudnya mutanajis. Najis di sini maksudnya mutanajis, yakni yang terkena najis. Pancaran matahari bisa mensucikan sesuatu yang terkena najis dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sesuatu yang najis berada dalam keadaan basah. Jadi misalnya lantainya masih basah kencing. Atau kalau sudah kencingnya hilang, kering, dibasahi dulu. Nah, baru kalau dipancari matahari dan kering karena pancaran matahari, maka suci dia. Jadi harus basah dulu, basah gitu. Apakah basah karena aslinya kayak kencing, atau basah karena dibasahi air. Gitu. Kalau kencingnya malam-malam di lantai, pagi kan sudah kering pasti itu kan. Nah, itu disiram dulu, tapi hati-hati itu. Pokoknya dibasahi deh. Kalau disiram mercik nanti percikannya memindahkan najis. B. Ainun najisnya tidak terdapat pada sesuatu yang najis, dan bila ada telah dihilangkan sebelum memancarnya sinar matahari. Nah, ini saya salah tadi. Jadi kalau kalau kencingnya itu, jadi kalau kencingnya masih ada, nah itu harus dikeringkan dulu, dibuang dulu, begitu. Jadi ainun najisnya tidak terdapat pada sesuatu yang najis, begitu. Jadi saya rubah tadi yang salah itu. Coba saya lihat aslinya. Iya betul. Antakuna ainun najasa qad zalat anha. Jadi benda najisnya hilang dulu. Kayak kencing. Tidak boleh kencing kena sinar matahari terus kering terus jadi suci. Tidak cukup. Jadi benda najisnya hilang dulu dari situ. Gitu. Kalau darahnya dibersihkan dulu, lalu anggaplah ambil tisu, dibasahi lalu disemir. Begitu, digosok-gosok tempat najisnya itu ketika matahari sudah memancar ke situ. Gitu, jangan disiram. Kalau disiram nanti mercik-mercik tambah pindah najis tuh. Ya, disemir dengan air basah. Biarkan kena pancaran sinar matahari, kering, sudah. Suci sudah.
Sesuatu yang najis berada dalam keadaan basah. Yang B, benda najisnya harus hilang dulu. Ainun najisnya tidak terdapat pada sesuatu yang najis. Dan bila ada telah dihilangkan sebelum memancarnya sinar matahari. C, sinar matahari memancar secara langsung padanya. Jadi secara langsung, bukan karena udaranya panas. Tidak ada sesuatu yang menghalangi pancaran sinarnya seperti tirai atau awan. Jadi kalau ada awan tidak bisa, tirai tidak bisa, jadi harus langsung memancar. D, kering dikarenakan pancaran sinar matahari. Jadi kering dulu baru kering dan tidak bisa lembab ini di keterangannya. Kita dulu aslinya. Antajiffa fi wasitati syam kalau bakat rutbah lam tathur. Nah, kering dikarenakan pancaran sinar matahari. Keterangannya ini dari fatwa ini. Bila masih lembab berarti belum suci. Jadi harus kering. Jadi harus kering ya. Jadi kalau masih lembab-lembab masih belum suci. Jadi caranya supaya mudah, itu kalau kencingnya dikeringkan dulu, apakah dengan tisu atau apa, sampai kering. Apakah dengan udara atau matahari, terserah, kering. Lalu ambil tisu lagi, dibasahi, disemir-semir. Ketika matahari sedang memancar ke tempat itu, semir-semir, supaya tidak terlalu membasahi tempat najisnya. Sehingga tidak lembab, cepat kering lah karena pancaran matahari. Begitu kering dengan pancaran matahari, maka sudah menjadi suci. Kalau masih lembab, belum suci ya. Gitu. Saya rasa sampai di sini dulu. Ala kulli hal, karena di Palu sudah jam 12 lebih, saya tutup dengan doa dan didahului dengan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jangan lupa saling memaafkan di antara kita ya. Antum juga di antara teman-teman pengajian harus saling memaafkan. Tidak ada gunanya ngejar harga diri dan segala macam, nanti tonjok-tonjokan di akhirat, di depan neraka. Jadi ahsan, lebih bagus maaf-maafan. Begitu. Kalau prinsipnya jangan dirubah, tapi memaafkan temannya. Sudah begitu, supaya tidak repot nanti di akhirat. Sulit, persidangan sulit. Begitu. Prinsipnya pegang, jangan berubah, tapi memaafkan. Begitu. Walaupun beda prinsip. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni kita dan menghidayai kita, menginayai kita, mensyafaati kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, mukminin mukminat al-ahya minhum wal amwat. Jagalah kami dari segala keburukan dunia akhirat, begitu pula keluarga kami, kolega-kolega kami, teman-teman kami, para ulama, para maraji, khususnya rahbar tercinta. Rahmatilah keluarga kami yang telah meninggalkan kami, kolega-kolega kami, teman-teman kami, teman saya yang beruntun dalam setahun ini, Sayyid Syekh, Sayyid Hindwa, Sayyid Aziz, dan kemarin juga Sayyid Murtado, itu sepupuan, itu bertiga, teman saya semua. Ala kulli hal, berpulang ke rahmatullah. Jadi rahmatilah yang telah berpulang ke rahmatullah dari keluarga kami, kolega-kolega kami, teman-teman kami, guru-guru kami, orang yang berjasa kepada kami, mukminin mukminat, muslimin dan muslimat, para ulama, para maraji, dan khususnya rahbar tercinta, khususnya Imam Humaini rahmatullahi alaih. Ya Allah, ya Tuhan kami, cepatkanlah datangnya Imam Mahdi, sampaikanlah salam tulus kami kepada beliau, dan jadikanlah kami syiah beliau, pengikut beliau yang aplikatif, yang penuh dengan cinta dan keberakalan dan aplikatif, dan jadikanlah beliau juga
imam yang meridai kami, memaafkan kesalahan kami, dan mensyafaati kami baik di dunia dan di akhirat kelak, dan mengakui kami sebagai syiahnya. Kalau bisa sebagai yang membelanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami tidak mengingkari bahwa kalau sudah masuk ke liang lahat, kuburan, tidak ada lagi yang bisa menemani kami, yang berchattingan dengan kami, yang berketawa dengan kami, dan di situ hanya kami sendiri. Ya Allah, jangan lepaskan kasih sayang-Mu dari kami, walaupun kami tidak layak menerimanya, tapi Engkau Maha Pemurah, Maha Pengasih, tidak akan mengurangi kekayaan-Mu seandainya Engkau memaafkan kami. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Begitu juga keluarga kami, kolega-kolega kami, teman-teman kami, orang yang berjasa kepada kami, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya.